Ada 3 yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Yang pertama adalah database pemain. Di luar negeri mereka punya database yang lengkap dari usia 6 tahun sampai 40 tahun. Lalu yang kedua adalah, sini saya buka terang-terangan dan se-fair mungkin. Yang pertama, pelatih itu dituntut untuk mengambil lisensi dan harus upgrade ilmu. Sementara, saya bilang gini sama mereka, kalian mau keluar, boleh keluar. Tapi jadi pemain terbaik atau top scorer di Indonesia dulu baru keluar. Di situ harus siap, karena di luar kan ada 5 kendalanya. Sepak bola Indonesia itu sebenarnya indah. Kenapa saya bilang indah? Kita punya banyak materi yang luar biasa. Saya contohin satu. Kita punya, kalau kita misalkan pekerja keras, kita bisa cari orang dari Sumatera, karena mereka kebanyakan orang-orang Sumatera itu mereka merantau. Kalau main keras kita bisa ambil tipikal orang-orang yang dari Makassar atau Kalimantan. Teknik mereka kita bisa ambil dari Jawa. Pemain yang punya skill individual luar biasa kita bisa ambil dari Papua. Sebenarnya saya bilang Indonesia itu luar biasa. Halo and welcome to HRC Talk. Perkenalkan, saya Calvin. Saya akan menjadi host kalian untuk episode kali ini. Nah, episode kali ini kita akan membahas tentang landscape sepak bola di Indonesia. Tentunya dari sudut pandang seorang expert, yaitu adalah Coach Andre Pisesa. Halo. Halo Coach, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, oke. Mungkin sebelum kita mulai lebih dalam tentang podcastnya, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu ya kepada pemirsa yang di rumah. Halo all, nama saya Andre Pisesa. Saya mantan pemain futsal profesional, tim nasional juga, dan pelatih tim nasional futsal. Lalu saya juga pernah main di Persija 1821, PON DKI, dan satu tim di Divisi 2 di Indonesia. Dan sekarang saya fokus di melatih either itu sepak bola dan futsal, tapi lebih concern ke technical individual. Oh, baik begitu. Wah, lengkap sekali ya pengalaman dari Coach Andre ini. Coach Andre dari tahun berapa udah berkecimpung dalam dunia futsal atau sepak bola di Indonesia? Sepak bola dari 2002. Pertama kali itu disuratin ya, seleksi ada suratin. Pertama sih sebenarnya tahun 97 ya, ada seleksi tim akademi terbesar di Indonesia. Dan terlama, Asiop dulu seleksi dari 1.000 orang, diambil 300, diambil 100, dan rencananya akan diambil 10 pemain terbaik akan ke Jerman. Dulu dilatih sama Bokapape, dan alhamdulillah saya masuk di 10 terbesarnya. Jadi hasil seleksi di sana baru konsen di sepak bola tahun 96-97 saya lupa. Gitu. Kalau futsal tahun 2002 masuk Indonesia, saya main di futsal itu gara-gara di kampus dapat scholarship dari Persija 18 atau Piala Suratin dulu. Saya dapat beasiswa kuliah gratis, akhirnya di kampus itu wajib main futsal. Jadi mau nggak mau ya lu harus main futsal. Akhirnya menjalani futsal. Ternyata saya bilang beautiful mistake. Kenapa saya bilang beautiful mistake? Dari bermain lalu bisa main profesional sampai tim nasional, bahkan sampai melatih tim nasional di SEA Games 2017 Malaysia. Itu gimana tuh adaptasinya dari sepak bola 5 tahun ya terus langsung pindah ke futsal? Kalau main sebenarnya sih tetap jalan ya, karena futsal sebenarnya lebih ke own sport. Futsal itu ngelatih teknik individual pemain, teknik dasar baik itu kontrol, dribbling, receiving, dan lain-lain. Di luar negeri itu sebenarnya kebalik dengan Indonesia. Di luar negeri itu futsal dulu, ketika mereka mumpuni pemain bagus sampai 12 tahun, baru mereka lari ke sepak bola. Di Indonesia, opposite kebalikannya. Ketika mereka tidak laku di sepak bola, mereka lari ke futsal. Nah, ini bedanya negara kita sih. Terus bagaimana adaptasinya? Adaptasi lebih ke memperbaiki technical individual ya. Karena ada tiga perbedaan teknik dasar di futsal dan konvensional atau sepak bola. Yang pertama kontrolnya dengan sol futsal, dribblingnya dengan sol, lalu shootingnya dengan toe ujung kaki. Lebih ke sana sih. Dan sebenarnya adaptasinya susah, karena pertama kali saya bermain futsal itu dapat teguran keras dari pelatih karena saya kontrolnya dengan bagian dalam, karena masih fokus di Prapon tempo hari, dilatih oleh Benasium di Prapon. Lalu saya dapat scholarship di futsal, di event atau bulan yang sama saya harus bermain futsal. Sementara itu kehadiran saya pertama di futsal, ketika dapat passing dari teman, saya kontrol bagian dalam, langsung diomelin sama pelatihnya, lumayan keras, namanya Bung Jimmy Matulesi. Beliau juga mantan pemain sepak bola. Dia punya lisensi di futsal juga, lalu dia melatih di kampus. Di kampus itu saya mulai belajar dan saya mulai terpisah latihan isolasi. Karena dia tanya,
kapan kamu main futsal? Sudah berapa lama? Saya bilang baru hari ini saya main futsal. Makanya saya kontrolnya dengan bagian dalam. Akhirnya saya terpisah dengan tim-tim yang lain, pemain yang lain. Saya harus latihan mandiri dengan tembok dan saya harus kontrol bola dengan sol. Dan saat itu saya mulai belajar bagaimana cara kontrol yang baik, dribbling yang benar, dan pergerakan di futsal. Karena absolutely berbeda dengan sepak bola. Beda banget. Tapi ketika kita punya kemampuan basic yang baik di futsal, akan aman di sepak bola. Karena pemain sepak bola ya banyak seperti Ronaldinho, Zidane, lalu Neymar, pemain-pemain yang memang mereka basically bagus di futsal itu akan bagus di sepak bola. Justru mereka tuh awal karirnya dari futsal dulu ya. Awal karirnya dari futsal. Itu saya pikir memang baiknya adalah anak-anak didik kita atau pemain-pemain itu dilakukan bukan hanya futsal, lebih ke small side game. Small side game itu mereka you must think fast, kontrol juga harus cepat, mereka harus scanning, dia harus tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ini juga saya dapatkan sebenarnya ketika saya lagi bertanding di luar negeri ya. Sampai saya tanya berapa pelatih di sana, kira-kira usia sekian, apa yang mereka harus lakukan. Basically sama gitu loh. Teknik dasarnya yang diperbaiki, lalu banyak bermain small side game atau futsal. Nah itu yang memang harus sejalan ya. Tapi berbeda dengan Indonesia. Sebenarnya di Indonesia itu futsal lebih anak tirinya sepak bola. Padahal kalau mereka berdampingan, saya pikir sepak bola kita akan lebih baik lagi. Oh ya? Ya. Oh begitu. Ya justru itu kali. Memang kalau dilihat tim-tim besar di Eropa, justru karena basic mereka side game bagus, jadi di pressing lawan dari belakang pun juga aman. Kita bisa flashback ke belakang. Kita lihat pemain-pemain atau negara yang mereka bagus futsalnya, mereka pasti bagus sepak bolanya. Oh ya? Di Indonesia kebalik. Contohnya Brazil ya. Brazil itu juara dunia, sepak bolanya juga bagus. Argentina juga sama. Tahun kemarin mereka juara dunia, sekarang mereka juara dunia di sepak bola. Portugal pun itu sama. Bahkan ada pemain Portugal yang main Indonesia sebanyak 6 kali ya, juara pemain terbaik. Ricardinho sama tuh, negaranya bagus di sepak bola, ya futsalnya juga bagus. Di Indonesia kebalikan kita. Futsalnya bagus, sepak bolanya lagi diperbaiki oleh Coach STY saat ini. Nah itu dia perbedaan negara kita dengan negara lain. Oke, kalau dari menurut sudut pandang coach sendiri nih, gimana sih perkembangan sepak bola Indonesia? Kenapa bisa ketinggalan dibandingkan futsalnya? Kalau ketinggalan, kalau saya sih bukan observasi ya. Saya jalan ke 4 negara. Saya pernah ke Malaysia juara, lalu ke Vietnam juara, Singapura juara 3. Terakhir 2019 saya ke Jepang. So far ada 3 yang harus diperbaiki. Ya, bahkan saya juga ada beberapa anak didik saya bermain di Spanyol. Ada 3 yang harus diperbaiki oleh Indonesia. Yang pertama adalah database pemain. Di luar negeri mereka punya database yang lengkap dari usia 6 tahun sampai 40 tahun. Lalu yang kedua adalah, ini yang agak berat sih, sarana prasarana yang mumpuni sama yang namanya kompetisi yang berjenjang. Saat ini kompetisi berjenjang itu tidak dari yang namanya federasi, lebih ke operator swasta yang mereka creating, akhirnya database itu ya hanya mereka yang punya justru. Ya, sementara untuk federasi kita tidak menyimpan itu gitu loh. Dan sekarang sih alhamdulillah dari federasi mereka menyiapkan event yang namanya liga usia dari bawah sampai youth ya. Semoga itu menjadi jembatan juga ke tim nasional. Lalu yang terakhir itu pelatih yang berkualitas yang punya lisensi tinggi. Kita bisa hitung kalau sepak bola yang punya AFCA Pro berarti 20, sama sekarang tahun ini masih jalan 20, berarti kita baru punya 40 pelatih yang punya AFCA Pro di Indonesia. Dan itu baru AFC ya? Ya, berbeda dengan di luar negeri ya. Kita lihat mereka punya Euro Pro, lalu Euro Relation, dan lain-lain ya. Ini kita pikir kita kalahnya di sana. Jadi yang pertama adalah database, facility sama kompetisi. Yang ketiga adalah pelatih yang punya lisensi baik dan akan melahirkan pemain yang baik pula. Dan itu yang kurang. Kalau database sendiri itu justru sekarang trennya memang suka curi umur justru ya, palsuin. Ya, kalau saya flashback ke belakang ya, ada beberapa pelatih yang tim nasional pun sama mengeluhkan perihal itu. Kenapa? Mereka dipangkas untuk usia mereka bagus di sini, sementara usia matang mereka atau golden age mereka akhirnya mereka menurun karena usia mereka curi umur ya. Yang kedua juga tidak fair ketika pemain yang usianya di bawah melawan tim yang di atas atau di atas. Dan ini kecurangan-kecurangan ini sih mudah-mudahan sih segera ditolerir ya, segera diatasi karena nantinya biar kita juga dapat pemain tim nasional kategori usia bagus, di senior juga bagus. Iya, terus kalau untuk masalah yang mungkin sarana dan itu mungkin balik lagi ke pengalaman coach ya, di mana udah di pemain sepak bola justru pas di sini kuliah loh kok malah disuruh main futsal gitu.
Ya sarana prasarana kita saya lihat berapa akademi tidak. Di akademi kita bicara akademi di luar, mereka punya facility bagus ya dari sepak bola. Lalu ada mungkin kolam renangnya atau sarana facility yang mereka gymnya dan lain-lain itu akademi. Yeah. Nah itu perbedaan di kita. Kita bilang oke, akademi sepak bola A, tapi mereka tidak punya fasilitas yang seperti akademi. Bahkan mereka harus sewa. Kendalanya adalah sewa lapangan jauh lebih mahal daripada payment yang kita dapatkan. Bahkan kalau misalkan owner sepak bola atau akademi akan banyak ruginya daripada untungnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Problem di kita adalah kita masih harus sewa lapangan dan itu tidak murah. Sementara ketika saya bermain di Malaysia sampai ke Jepang pun mereka bahkan facility itu free, gratis. Bahkan hanya mereka untuk misalkan lingkungan kelurahan ya. Di setiap satu kelurahan itu mereka harus punya satu lapangan sepak bola atau futsal, sepak bola, basket, apapun itu. Dan bahkan sebenarnya sepak bola bukan olahraga utama mereka ya? Iya, betul. Ya, dan di sana pun mereka bicara fasilitinya untuk facility, mereka tinggal book lapangan, yang penting ketika mereka pakai sama dengan ketika mereka tinggalkan. Jadi mereka harus bersihkan dari littering yang nama sampah, dari apapun itu yang mereka harus pakai sama dengan ketika masuk dan keluar harus sama. Nah, itu fasilitinya. 2007 saya ke Thailand, ketika kita main Indonesia, main di AFF di Nakhon Raja Manggala, di stadion terbesar di Thailand, depannya itu mereka punya facility yang sudah interlock. Sementara interlock baru berlaku di kita tuh tahun 2010. Ya, dan interlock itu mereka pakai mungkin kayak di Monas ya. Monas itu ada 3 lapangan, tapi mereka standarnya coran atau lebih kepada peluran ya, lebih ke semen. Di sana orang bebas pakai dengan lapangan standar yang memang sudah diakui oleh FIFA yang namanya interlock. Nah itu bedanya. Bahkan saat saya lihat keluar, saya tanya sama guide atau LO-nya ya, saya tanya itu pemain takraw atau bukan? Bukan, itu tukang ojek yang nunggu pelanggan. Sampai segitunya mereka bermain atau mengisi waktu mereka ketika mereka senggang, mereka istirahat ya. Nah ini mungkin bedanya dengan kita ya, kepedulian untuk berolahraga itu sangat jarang. Iya, bahkan saudara-saudara kita di Asia Tenggara, bahkan mereka fasilitas kayak VAR katanya udah mau siap, sedangkan kita masih 10 tahun lagi katanya. Ya itu problem yang memang besar ya. Kita bicara problem yang terbesar kita, facility yang saat ini masih belum bisa teratasi ya. Semoga sih dengan adanya ketua PSSI baru itu bisa terrealisasi yang namanya training ground tim nasional. Kita bicara training ground ya. Training ground tim nasional kemarin terakhir kita bisa lihat sekelas tim nasional itu harus ngalah dengan orang yang menyewa lapangan. Dan itu agak sedikit lucu ya. Tapi ya itu terjadi di negara kita. Bahkan mereka harus menunggu 10 menit ketika pemain-pemain yang menyewa lapangan di area Senayan keluar, baru mereka masuk. Bahkan tidak ada private untuk trainingnya karena hampir semua orang bisa melihat latihan mereka. Hampir semua orang bisa di dalam situ. Harusnya kan sekelas tim nasional mereka harus punya standarisasi untuk latihan dan facility yang lengkap dan mumpuni sehingga untuk masa persiapan latihan itu aman buat mereka. Nah itu yang terjadi di sini sih. Oke, terus tadi yang terakhir Coach ada bilang kalau justru pelatih di Indonesia ini masih kurang secara lisensi. Itu kalau boleh tahu sendiri dari sudut pandang Coach, kenapa ya? Apakah pelatih-pelatih ini tidak disupport sama pemerintah kah atau gimana? Sini saya buka terang-terangan dan se-fair mungkin. Yang pertama, pelatih itu dituntut untuk mengambil lisensi dan harus upgrade ilmu. Sementara lisensi AFCB di Indonesia sebesar 32 juta, sementara di luar negeri hanya 14 juta. Pertanyaan saya, kenapa di Indonesia lebih mahal? Sementara kita dituntut untuk melatih, oke, come on coach, melatih, ambil lisensi untuk B-nya, upgrade ilmu lagi, tapi kita lebih mahal di sini dibanding di luar. Makanya kebanyakan pelatih-pelatih luar, pelatih Indonesia itu coba ngambil di luar. Yang pertama adalah supaya harganya lebih murah. Yang kedua, mereka dapat link atau connecting untuk kedepannya. Tapi ke luar negeri kan sebenarnya biayanya juga mahal sendiri. Kalau dikalkulasin yang saya harusnya tahun lalu ya, harusnya tahun lalu saya ambil lisensi AFCB di Malaysia, tapi karena saya pegang Liga 3, akhirnya saya urungkan niatnya. Harusnya tahun ini, tapi ada berbagai kesibukan yang harusnya nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan tahun depan saya sudah punya planning untuk harus wajib untuk ngambil AFCB. Semoga ya coach. Ya semoga sih, mudah-mudahan sih berhasil. Nah itu yang terjadi di kita. Jadi pertama itu, yang kedua adalah knowledge, kendala bahasa. Lalu yang terakhir itu adalah pelatih itu lingkungannya sekitar sini-sini aja gitu, tidak berani untuk keluar.
Jadi mereka merasa ketika mereka punya lisensi ini, mereka sudah Udah cukup. cukup ya. Ya harusnya mereka harus gali ilmu lagi. Dan saya pikir ada beberapa pemain atau pelatih sukses dari pemain, dan pemain atau pelatih sukses dari tidak pemain pun banyak sebenarnya. Tapi kadang keterbatasan lebih ke apa? Dipandang sebelah mata ketika mereka, lu kan bukan pemain. Dan itu terjadi di kita. Dan semoga depannya tidak terjadi ya, karena kita bisa lihat Mourinho bukan pemain hebat, tapi dia bisa menjadi pelatih hebat. Atau either Klopp juga sama ya, bukan pemain hebat, tapi dia bisa pelatih Liverpool saat ini yang berhasil. Nah itu yang terjadi di kita sih. Ya semoga bisa terrealisasi, kita bisa pelatih-pelatih di Indonesia itu bisa ngambil lisensi terbaik dan mereka bisa sharing ke kita lagi. Dan yang paling satu yang saya lihat gini, pelatih yang ngambil lisensi D baru awal mereka melatih, tapi mereka melatih usia dini, ini fatal sekali. Kenapa, Coach? Di luar negeri itu, contoh ya, tahun 2013 itu saya ngelatih Titri Soccer Academy dari Jepang. Lisensi yang tertinggi itu harus di bawah. Bahkan kalau di Eropa itu mereka ngambil Europro itu mereka harus melatih usia dini. Oh, justru. Karena profesor yang melatih anak-anak supaya fondasi mereka tidak salah. Di Indonesia mereka sudah ngambil punya D, oke, ngelatih usia dini ya. Nah ini yang saya salahkan gitu loh. Kenapa saya salahkan? Ketika kita berikan materi yang salah dari usia dini, mereka akan bawa sampai atas. Akhirnya teknik dasar mereka itu karena salah habit jadi habit ya. Habit yang memang tidak dikontrol, habit yang tidak diperbaikinya, akhirnya kesalahan itu menjadi habit yang sampai saat mereka besar. Dan saat ini ya pelatih kita STY bilang problem kita di teknik dasar, ya betul sebenarnya. Karena memang tidak ada edukasi, tidak ada kurikulum yang menyatakan bahwa SSB itu harus ambil kurikulum misalkan PSSI ini. Kenapa? Tujuannya supaya tim nasional kita seimbang dengan yang di bawah. Ini tidak ada. Iya, kalau ditarik baik lagi, misalnya teknik dasar ini problemnya sistematis ya. Betul, betul. Karena dari kecil nggak pernah dilatih, sampai gede. Setuju. Itu sebuah cycle yang habis-habis gitu. Betul, setuju sih dengan pembicaraan yang ini. Ya, kalau dari coach sendiri, mungkin dari kepelatihannya coach, mungkin ada metode-metode nggak sih yang coach berusaha untuk memperbaiki teknik dasar pemain misalnya? Metode ini sebenarnya saya coba buat, saya lebih buat ke kurikulum sendiri ya. Saya ambil dari super skill ketika kita ngelatih teknik dasar yang namanya dribbling. Saya bahas sama Dale Mulholland. Dale Mulholland itu adalah pelatih dari luar Amerika yang bawa Arsenal Soccer School Indonesia pertama kali. Dan saya buat sekitar 4, dan kita buat 7 tahun itu baru kurikulum dribbling aja tuh. Dribbling aja 7 tahun. Jadi dia buat sampai penamaan ya. Misalkan cutting itu ada cutting inside, outside, behind, lalu fake cut dan lain-lain. Terus lain-lainnya kita buat level 1. Jadi kita buat grading system. Ketika mereka sudah menguasai ini, kita coba naikin ke level yang lain, yang kedua. Jadi kita tidak akan naikkan pemain itu sampai mereka master baru kita naikkan. Nah itu kurikulum yang mungkin saya coba bawa sampai saat ini di beberapa akademi ya, yang saya pegang. Sampai sekarang pun sama. Ketika saya pegang usia tertentu, saya coba mereka buat dari awal. Kalau mereka sudah bisa menerima, bisa lakukan, berarti kita coba naikin upgrade-nya. Tapi pelatih kita enggak. Kebanyakan pelatih kita yang saya nilai, yang saya lihat, ketika anak usia 10 tahun itu mereka dijili kurikulum yang 12 tahun, di bus. Sehingga sebelum mereka belum siap, baru mereka mungkin menjalani setengah, akhirnya mereka diganti lagi materinya. Nah ini yang problemnya. Di luar negeri enggak. Saya bertanya dengan beberapa pelatih di luar negeri ya, termasuk di Jepang, mereka akan melatih A sampai mereka master baru pindah ke B. Sampai mereka master baru ke C, baru. Ya jadi memang step by step, kayak langkah baby atau baby step. Di kita tidak ada nih. Dan tidak ada acuannya atau literaturnya ketika melatih usia dini harus A, harus B, harus C. Yang kalau saya lihat justru di sini tuh lebih ke kategori usia. Kalau misalnya dia 10 tahun, materinya 10 tahun. Betul. Jadi bukan dari tergantung skill. Betul. Jadi bisa jadi orang yang 12 tahun lebih jago, 10 tahun lebih jago daripada 12 tahun. Ya itu kurikulum yang kita coba buat ya. Jadi ada yang lisensinya, bukan lisensinya, ada yang namanya jersinya misalkan putih, kuning, atau segala macam kita buat sesuai dengan martial art. Ada anak usia 8 tahun itu lebih jago daripada 12 tahun ada, gitu teknik dasarnya. Dan itu yang sebenarnya kita mau perbaiki di Indonesia. Tapi kayaknya agak susah. Kenapa saya agak susah? Karena Tom Bayer itu pernah ke Indonesia, datang dengan kurikulum, diberikan PSSI, tapi sampai saat ini belum jalan. Gitu. Saya ada buku beliau, handbooknya, saya lihat, ini kalau misalkan sampai PSSI menjalankan program ini dari usia kategori usia kecil sampai usia 14 tahun, dan ini tim nasional kita bohong kalau nggak terbaik di Asia. Kita bisa Asia.
Kita nggak bicara Eropa, kita bisa Asia Tenggara aja deh. Kita aja masih kalah dengan Thailand ya, dengan Thailand, dengan Vietnam. Sebenarnya kalau saya coba untuk masukin kurikulum ini ke setiap owner ya, jadi owner atau dirtek sepak bola, ketika saya bikin atau saya disuruh nangani satu usia, saya biasanya bikin programnya dari Januari sampai Desember. Setelah Desember itu kita coba review, baru kita buat lagi Desember ini ke Desember tahun depan itu kira-kira planning apa. Jadi dari kita, anak-anak sudah punya program, kita juga punya program kompetisi yang baik, yang sistemnya liga, lalu orang tua juga paham gitu loh. Kadang-kadang yang salah di kita adalah saat kita ikut kompetisi itu mereka saat liburan seperti ini, oke liburan atau apa, kita juga bingung nih pelatihnya nih. Karena kita pengen, betul, kita pengen bermain dengan full team atau dengan starting 7 atau 9 atau 11, ternyata pemain tersebut tidak bisa main. Kenapa? Karena mereka mau liburan. Dan ini kendala-kendala pelatih Indonesia. Di luar mungkin enggak, mereka lihat, iya anak saya mau main bola, selesai bolanya dulu, saatnya liburan, ya jeda kompetisi baru saya off gitu, off season. Nah ini perbedaannya di kita seperti itu. Jadi lebih kepada apa ya, program itu tidak berjalan karena dari pelatih sendiri tidak punya program. Dari akademi tidak menuntut program untuk pelatih harus punya. Terus yang terakhir itu mereka tidak punya program yang baik untuk anak turisnya mereka, kira-kira yang baik apa nih? Di kita itu lebih senang juara di festival dibandingin ikut di liga. Padahal ketika liga itu berjalan, kita berpikir pelatih, trend for compete atau latihan untuk kompetisi. Jadi ketika saya kompetisi hari ini kita kalah, saya harus menyiapkan evaluasi nih, apa kira-kira kekurangan dari pemain saya, supaya mempersiapkan diri untuk next eventnya. Dan itu jadi lebih pemain itu berlatih, pelatih juga mulai latihan untuk mentraining dirinya dia, kira-kira program apa yang harus saya siapkan untuk kedepannya. Kalau festival, anak-anak bermain 7 kali dalam sehari, 8 kali sehari, itu lebih kepada merusak mereka punya yang namanya mereka punya program ya. Yang kedua juga merusak mereka punya physical training yang harusnya mereka stop di sini. Terlebih juga overtraining, over matches juga. Sebenarnya lebih banyak kekurangannya ketika mereka ikut festival dibandingin ikut liga. Makanya saya lebih senang ikut liga. Kenapa saya ikut liga? Liga itu tertata dengan rapi, kita bisa mix-match pemain, kira-kira pemain yang kurang jam terbangnya main, lalu yang lebihnya bisa kita simpen, keep, lalu kita bisa lihat juga progresi pemain-pemain yang mungkin mereka kita siapkan ke depannya, lalu juga kita mendevelopkan pemain-pemain yang kurang, gitu, lebih siap di sana dibandingin festival. Ini apakah gara-gara emang karena dasarnya orang Indo sukanya lebih instan aja gitu? Karena kalau kan langsung kayak kelihatan juaranya, langsung duitnya. Kalau Liga kan kayak harus nunggu berapa bulan gitu. Iya, baru panjang ya. Sebenarnya dicari sih bukannya juaranya ya. Mindset orang tua lebih kepada progres anaknya di sepak bola. Karena kalau kita bicara instan juara, sebenarnya ini yang akhirnya diakali oleh pelatih dari tuntutan dari manajemen untuk juara, atau orang tua yang memang tidak sabar anaknya, oke kita mau main ikut liga coach, mau juara. Akhirnya mereka cari pemain, kumpulin pemain terbaik, mereka juara. Saya bilang buat apa gitu. Karena pelatihnya juga tidak latihan gitu loh. Lalu orang tuanya juga pemain-pemainnya tidak latihan, jadi mereka dikumpulkan dari beberapa pemain, mereka main ya buat apa gitu loh. Tapi kan yang mindset yang penting adalah juara itu hanya bonus. Ya, kenapa saya bilang juara bonus? Pialanya masih plastik kok. Ya kita bisa beli juga di Senen atau di Pramuka untuk pialanya gitu loh. Untuk nyari prestasi terbaik mereka adalah ketika mereka jadi pemain nanti, mereka masuk Elite Pro Academy di usia 16, 18, 20, atau mereka bisa masuk ke senior di usia 18 atau 20 di di Liga Indonesia kita. Nah itu yang benar gitu. Jadi bermain secara reguler itu yang terpenting. Bukan mereka ikut festival, mereka juara, terus mereka happy dengan ininya, belum tentu juga. Karena itu cuma sementara doang. Sementara. Dan saya boleh buka. Mungkin saya puluhan kali saya juara yang namanya festival. Pemain saya berapa yang jadi? Paling 5-4 orang dari puluhan orang kan. Nggak banyak. Kenapa? Orang yang konsisten dengan apa yang dia mau dan tidak merubah yang namanya goals dia, tujuan dia di menjadi sepak bola. Jadi ketika mereka punya tujuan menjadi sepak bola, ketika jalan ditutup, bukannya stop di sana, tapi coba cari jalan lain, tapi dengan tujuan yang sama. Nah ini yang memang salah di kita, ketika stop di sana, udah stop di sini. Larinya ke futsal atau ke tempat lain. Atau yang parah sekarang yang saya lihat, ada pemain saya yang dia persiapkan orang tuanya untuk bermain di luar negeri, bahkan tinggal sebulan lagi berangkat, merubah minat, akhirnya mereka menjadi pemain yang memang like Mobile Legends atau PUBG.
Padahal secara kemampuan dia punya kemampuan terbaik, finansial dia punya. Ya akhirnya minat passionnya berubah, akhirnya berubah. Tapi balik lagi ya kalau diri sendiri sih. Kalau dia mau menjadi pemain sepak bola ya tanemin, karena nggak gampang. Karena saya pun pribadi juga bermain sepak bola itu saingannya luar biasa berat. Kita tidak bicara di luar negeri, di Indonesia dulu. Di Indonesia aja. Ya, kebanyakan orang mau instan untuk saya mau main di ini ya, saya mau main di Eropa ya. Padahal di Indonesia pun mereka belum qualified. Makanya pikiran bisa main di Liga 1 gitu. Coba bermain di sini dulu. Ketika mereka memang terbaik, bohong ketika agent luar itu tidak melihat kita. Ya, tapi kalau kita main di luar, kita punya standar di atas, tapi kita latihannya tidak di-upgrade atau di-progress, ya tidak akan maju-maju. Jadi nggak hanya sekedar latihan di luar gitu ya. Iya, betul. Tapi tentu kita harus improve juga di luar. Improve di Indonesia. Makanya saya bilang tantangin berapa pemain. Saya bilang gini sama mereka, kalian mau keluar, boleh keluar. Tapi jadi pemain terbaik atau top scorer di Indonesia dulu, baru keluar. Di situ harus siap, karena di luar kan ada 5 kendalanya. Bahasa, cuaca, makanan, lifestyle mereka, lalu yang namanya program dan lain-lainnya, ini ada 5 yang mereka harus siapkan. Kalau dari misalkan 5 ini mereka salah satunya mereka nggak siap, tidak akan siap gitu loh. Makanya contohnya banyak pemain dari luar negeri akhirnya justru balik lagi ke Indonesia gitu ya. Iya, banyak pemain-pemain yang Indonesia yang mereka keluar, akhirnya mereka mungkin tidak siap dengan kompetisi, lalu tidak siap dengan gaya hidup di sana, tidak siap dengan materi yang diberikan berbeda dengan kita. Karena yang saya lihat program mereka itu 1 hour half, paling 1 hour 15 menit ya. Tapi intensitas mereka yang dinaikkan. Gitu loh. Karena saya kebetulan masih ada salah satu pemain saya juga di luar negeri, dan dia bermain di lokal liganya mereka, bahkan juga masih posting dan informasi bahwa saya di owner coach tahun ini, program kedepannya A, B, C, dan dia pun kemarin termasuk salah satu orang yang saya referensikan untuk tim nasional 17. Ya kebetulan saya bekerja sama tim TAMP untuk mendatangkan pemain-pemain luar negeri ke Indonesia untuk diseleksi sama Coach Bima Sakti. Dan beliau salah satunya gitu loh. Sampai saat ini juga sama gitu loh. Masih coba cari pemain-pemain Indonesia yang memang mereka keturunan kita, bukannya naturalisasi ya. Tapi mereka salah satu orang tuanya adalah Indonesia. Jadi ada hak untuk mereka bermain untuk sebagai warga negara Indonesia. Dan tim nasional Indonesia, itu aja. Sebenarnya kita udah nyampe di penghujung acara. Iya, oke. Ini banyak banget kesan-kesan dan juga pengalaman dari coach yang buat sepak bola Indonesia. Mungkin boleh diberi pesan terakhir mungkin kepada pemirsa di rumah tentang sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia itu sebenarnya indah. Kenapa saya bilang indah? Kita punya banyak materi yang luar biasa. Saya contohin satu. Kita punya, kalau kita misalkan pekerja keras, kita bisa cari orang dari Sumatera, karena mereka kebanyakan orang Sumatera itu mereka merantau. Kalau main keras, kita bisa ambil tipikal orang-orang yang dari Makassar atau Kalimantan. Teknik mereka bisa ambil dari Jawa. Pemain yang punya skill individual luar biasa, kita bisa ambil dari Papua. Sebenarnya saya bilang Indonesia itu luar biasa. Tinggal bagaimana membentuk satu pemain tim nasional ini menjadi tim nasional yang mungkin ditakuti di Asia Tenggara dan Asia. Kalau saya minta sih, mudah-mudahan pelatih bisa melihat potensi dari luar, karena bakat-bakat dari luar atau daerah itu luar biasa. Dan saran terbaik saya adalah tetap bermain sepak bola sampai Indonesia menuju Piala Dunia. Gitu aja. Oke, terima kasih Coach Andre. Sama-sama. Mungkin sebelum kita selesaikan podcast ini ada kita masuk ke sesi terakhir. Sesi terakhir. Ya, yaitu adalah 1 minute question. Oke, jadi harus cepat jawabnya. Jadi harus cepat jawabnya. Ini ada beberapa. Nggak boleh mikir lama ya? Nggak boleh mikir lama. Singkat, padat, dan jelas juga. Oke, dalam 1 menit silakan. Tunggu, napas dulu ya. Takutnya pertanyaannya menjebak nih. Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama. Apa klub sepak bola favorit Anda? Juventus. Pemain sepak bola mana yang Anda kagumi saat ini? Saat ini ya, berarti Kevin De Bruyne sama Toni Kroos. Oh ya, umpan. Jika Anda bisa melatih tim manapun di dunia, tim mana yang akan Anda pilih? Ada 2. Pertama Persija, karena saya pernah main di sana. Yang kedua adalah kamu. Kenapa kamu? Karena yang punya atau investornya dari Indonesia, jadi saya bisa membawa pemain Indonesia sebanyak mungkin di sana. Oke. Kalau bisa memilih satu, Anda akan memilih futsal atau sepak bola? Sepak bola. Selain sepak bola, apa hobi Anda? Futsal. Balik-balik ya. Oke, thank you Coach Andre. Sama-sama ya. Hari ini, ya semoga dengan sesi podcast kali ini
sepak bola Indonesia dapat maju hingga Piala Dunia. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga saksikan kami pada episode selanjutnya. Vamos ARC!